semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan mengenai siklus transaksi di PT Landa Preka Karya. Presentasi ini akan membahas bagaimana perusahaan mengelola transaksi dari sisi pendapatan dalam operasional bisnisnya. Berikut adalah profil singkat dari perusahaan yang kami bahas. Nama perusahaan ini adalah PT Landa Preka Karya. Berlokasi di Jalan Industri Selatan 6A, SFB Blok GG, Kawasan Industri Jababeka 2, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya PT Landa Preka Karya. Perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Mustam Karya Mandiri yang didirikan oleh Bapak Agus Suryono pada bulan Agustus tahun 2022. PT ini didedikasikan untuk bidang industri, jasa, manufaktur, dan fabrikasi. Dalam operasionalnya, perusahaan ini memiliki dua jenis proses produksi, yaitu job order dan mass production. Saat ini, PT Landa Preka Karya menjadi salah satu supplier bagi beberapa perusahaan besar, seperti PT Komatsu Indonesia, PT Komatsu Undercarriage Indonesia, dan PT Sunstar Engineering Indonesia. Siklus pendapatan merupakan rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagihkan sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Dan tujuan siklus pendapatan yang tercantum dalam PSAK nomor 23 Ikatan Akuntan Indonesia yaitu mencatat permintaan penjualan dengan benar, memeriksa layanan kredit untuk pelanggan, menyediakan barang atau jasa pada waktu dan tempat yang tepat, mencatat dan mengatur penerimaan kas dengan benar dan akurat, mencatat secara akurat pembayaran dan penjualan kepada pelanggan, dan terakhir mengamankan barang sampai dilakukan penyetoran barang. Aktivitas dasar siklus pendapatan. Pertama, pemasukan dan pesanan penjualan. Kedua, pengisian dan pengiriman pesanan. Ketiga, pengisian dan pencatatan piutang. Keempat, penerimaan dan pemrosesan pembayaran, serta penagihan retur dan penyesuaian kredit. Siklus transaksi pendapatan PT Landa Preka Karya dimulai dengan customer menanyakan mengenai produk yang ingin dipesan dan melakukan konsultasi pemesanan. Konsultasi produk dilakukan sampai terjadi kesepakatan antara customer dan juga penjual. Setelah disetujui kedua belah pihak, maka bagian penjualan akan melakukan estimasi biaya dan mendiskusikannya dengan customer. Setelah disetujui, maka bagian penjualan akan membuat dokumen order penjualan dan menjadwalkan produksi. Dokumen order penjualan akan menghasilkan 6 dokumen order penjualan yang diperlukan setiap bagiannya. Yang pertama, bagian gudang akan menerima dokumen order penjualan 1 dari bagian penjualan dan digunakan untuk memeriksa material yang diperlukan untuk pembuatan produk dan mencatat barang yang diperlukan ke dalam kartu gudang. Yang kedua, di bagian produksi akan menerima dokumen order penjualan 2 dari bagian penjualan dan digunakan untuk memproduksi barang sehingga menghasilkan laporan produksi. Setelah itu, dokumen tersebut dibuat dengan simbol lingkaran angka 6 sebagai penghubung proses keluar masuk ke 7 dalam lembar atau halaman yang sama untuk memudahkan pelacakan dan ditindaklanjuti di bagian keuangan dan bank. Yang ketiga, di bagian pengiriman akan menerima dokumen order penjualan 3 dari bagian penjualan dan digunakan untuk membuat surat jalan sehingga menghasilkan dokumen surat jalan. Dokumen surat jalan ini diperlukan untuk pengiriman barang ke customer sebagai bukti pengiriman barang dari penjual ke customer. Setelah itu, barang diterima oleh customer dan customer melakukan pemeriksaan dan barang akan diterima oleh customer. Setelah menerima barang, customer akan menandatangani tanda terima barang dan barang yang diterima tersebut akan dibuktikan dengan dokumen tanda terima barang. Yang keempat, yaitu bagian penagihan, akan menerima dokumen order penjualan keempat dari bagian penjualan dan digunakan untuk membuat invoice out dan faktur pajak dan menghasilkan faktur invoice out dan faktur pajak. Faktur tersebut kemudian dikirim ke customer dan perusahaan akan menerima tanda terima pengiriman invoice out. Tanda terima pengiriman invoice out tersebut diperlukan untuk melakukan pembaharuan pembukuan sebagai piutang usaha yang dicatat dalam jurnal piutang dan ditindaklanjuti di bagian keuangan dan bank. Yang terakhir, bagian keuangan dan bank akan menerima dokumen order penjualan kelima dari bagian penjualan dan digunakan untuk memeriksa pembayaran masuk pada rekening perusahaan.
Jika pembayaran belum dilakukan, maka perusahaan akan follow up pembayaran pelanggan. Namun jika pembayaran sudah dilakukan, maka perusahaan akan membuat surat bukti penerimaan bank. Setelah itu, perusahaan akan mencatat pembayaran masuk pada buku kas besar pendapatan dan dibuat dalam jurnal penjualan serta dijadikan sebagai laporan penjualan yang akan diarsip sesuai tanggal. Bagian keuangan dan bank akan menerima dokumen laporan keuangan produksi dari bagian produksi yang digunakan untuk mencatat serta melakukan pembaharuan data kartu gudang. Dokumen order penjualan ke-6 dari bagian penjualan digunakan sebagai arsip data perusahaan yang diurutkan sesuai nomor. Setelah itu, siklus transaksi pendapatan PT Landa Prakarya selesai.